Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Joni Saragi dengan NIM 2016 dari Prodi S1 Teknik Geologi Universitas Papua. Di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar manajemen, yaitu adalah strategi bersaing, inovasi, dan organisasi belajar. Strategi bersaing. Pada strategi bersaing di sini saya bagi menjadi 5, yaitu pertama adalah mengenali atau kenali kompetitor. Ya, kalau kita tidak mengetahui kompetitor kita, bagaimana kamu bisa bersaing dengan mereka? Maka itu pertama kamu harus mencari tahu dulu siapa kompetitormu, baik dari segi industri terkait pasar maupun model bisnis. Cari tahu apa kelebihan dan kelemahan mereka, lalu kita analisis strategi yang mereka jalankan, bagaimana mereka berkomunikasi dengan konsumen dan memasarkan produk mereka, keunggulan apa saja yang mereka tawarkan. Dengan melakukan ini, kamu dapat mencari celah dan peluang untuk melakukan persaingan. Selanjutnya adalah kita mengenali konsumen. Dengan kita mengenali konsumen, kita dapat lebih mudah memahami kebutuhan dan daya beli konsumen terhadap pasar. Dengan demikian kita dapat menspesifikkan produk apa saja yang akan kita pasarkan dengan kebutuhan dan daya beli konsumen yang akan kita pasarkan produk kita. Selanjutnya adalah tunjukkan diferensiasi, yaitu adalah salah satu strategi bersaing yang paling mudah dengan kita menunjukkan keunggulan produk yang akan kita pasarkan. Selanjutnya adalah terus berinovasi. Bukan hanya analisis pemasaran saja yang harus diperhatikan, kita juga harus memperhatikan kualitas produk yang akan kita pasarkan. Bagaimanapun juga yang dibeli oleh konsumen adalah produk yang kamu jual atau yang kita akan jual. Jika kualitas produk tidak sesuai dengan apa yang kamu pasarkan, yang ada konsumen malah akan lari ke pesaing kita. Dengan demikian kita harus terus dituntut untuk terus berkreasi dan berinovasi agar dapat menjaga kualitas dan kuantitas produk kita. Selanjutnya adalah mencari mitra. Dengan bermitra kerja, kamu dapat memperluas usaha yang akan kita jalankan dan dapat dengan cepat memperkuat serta meningkatkan usaha kita menjadi lebih besar dan terus berkembang seperti yang kamu inginkan, dengan mempertahankan kualitas dan kuantitas produk yang akan kita berikan kepada konsumen. Selanjutnya adalah inovasi. Inovasi merupakan kerangka kerja pertama, yakni gagasan baru. Setiap inovasi bisa dipastikan merupakan sebuah gagasan baru yang kreatif. Gagasan baru ini bisa diperoleh dari cara-cara yang baru tidak dilakukan sebelumnya. Kerangka kerja kedua yakni bernilai. Setiap inovasi bisa dipastikan harus memiliki nilai atau value dalam berbagai kondisi dan untuk kepentingan pelanggan. Jadi setiap gagasan inovasi harus bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan apabila ingin menjadi sebuah produk inovasi. Selanjutnya adalah kerangka kerja, yakni model bisnis. Apabila sebuah inovasi sudah merupakan gagasan baru yang berguna bagi pelanggan, maka selanjutnya adalah memastikan bahwa inovasi tersebut memiliki model bisnis yang berkelanjutan. Setiap perilaku inovasi harus memberikan nilai yang memenuhi kebutuhan dan keputusan bagi pelanggan melalui cara-cara yang memberikan keuntungan secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah organisasi belajar. Organisasi belajar sendiri adalah atau memiliki arti sebuah tempat bagi orang-orang yang berkumpul, bekerja sama dengan sistematis, terancang dan terkendali dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada untuk mencapai tujuan organisasi. Dengan sebuah organisasi pasti memiliki suatu tujuan yang sama dan harus tercapai sehingga setiap anggota dapat merasakan keuntungan bersama. Organisasi belajar memiliki visi bersama. Visi ini bukan hanya sekedar tujuan organisasi, melainkan visi tersebut dihasilkan dari pandangan dan cita-cita yang sama oleh setiap anggota. Para anggota yang merasa senasib seperjuangan merasa lebih mampu meraih visi bersama tersebut karena merupakan wujud dari keinginan, tekad, dan komitmen bersama. Ya, demikian yang saya dapat jelaskan dari organisasi belajar, inovasi, dan strategi bersaing dalam ilmu pengantar manajemen.